di tes DNA itu kalau untuk menetapkan nasab tidak bisa. Yaitu kan karena itu. Jadi untuk menetapkan nasab tidak bisa. Tapi kalau untuk menyanggah bisa. Ini keputusan MUI. Iki ya wis. Prof, lapo. Tes DNA kan mesti HBIP. Tes DNA diharamkan itu karena nikah dan tidak nikah sama alasannya. Ini membantah atau mengkanter penjelasan saya kemarin. Jadi tes DNA itu diharamkan karena orang berzina atau orang nikah hubungan suami istri dalam posisi suami istri beneran atau berzina itu nanti DNA-nya sama, haplogrupnya sama, tidak membedakan antara nikah dengan tidak nikah. Oke. Memang di tes DNA itu kalau untuk menetapkan nasab tidak bisa. Yaitu kan karena itu. Jadi untuk menetapkan nasab tidak bisa. Harus ada indikator lain atau harus ada bukti lain. Tapi kalau untuk menyanggah bisa. Ini keputusan MUI. Jadi di tes DNA untuk menyanggah, membatalkan nasab itu bisa. Nah seperti yang sekarang ini tes DNA bisa kalau untuk membatalkan, tapi bukan bukti satu-satunya. Kalau yang di kasus HBIP ini kan bukti pertama soal sejarah, soal ilmu nasab, kemudian soal yang lain soal ini filologi, kemudian soal tes DNA. Jadi pelengkap ini, bukan bukti satu-satunya. Tapi prinsipnya begini, saya menghimbau kepada para habaib, sahabat-sahabat saya, untuk menghadapi masalah ini gunakan teorinya Pascal. Penjenengan mesti tahu kalau sekolah SD dulu ada hukum Pascal, itu orang Prancis, hukum Pascal, namanya Blaise Pascal. Beliau umur 39 tahun setelah menemukan hukum Pascal. Memang beliau adalah sangat cerdas. Kemudian untuk beragama ini membuat tulisan buku namanya Paris de Pascal. Paris de Pascal, taruhan Pascal, itu tahun 1912. Dan buku ini dilarang terbit di Prancis karena dikhawatirkan membuat orang masuk Islam. Pascal itu Islam Muslim. Jadi begini, taruhan Pascal itu gini: kalau saya percaya pada akhirat, kalau saya percaya akhirat itu ada, kalau ada beneran saya beruntung, kalau ternyata tidak ada saya tidak rugi. Itu satu. Yang kedua, kalau saya tidak percaya pada akhirat, bahwa akhirat itu tidak ada, tidak menurut saya, maka kalau ada saya rugi besar, kalau tidak ada saya tidak rugi. Maka plus minus tadi di total ternyata lebih baik percaya, umpama gak ono rapopo, umpama ono saya beruntung. Lah habaib ini saya berharap begitu aja lah, supaya tidak panas-panas banget ya. Kalau saya ngaku keturunan Nabi, kemudian ternyata iya, bagus. Di akhirat nanti loh, ternyata memang benar keturunan Nabi, maka baik. Ngaku keturunan Nabi di dunia ini, kemudian ternyata di akhirat benar keturunan Nabi, oh bagus. Tapi sebaliknya, kalau sekarang ngaku keturunan Nabi ternyata tidak, wah berat itu. Itu satu. Yang kedua, kalau saya tidak ngaku keturunan Nabi, kemudian di akhirat ternyata keturunan Nabi, tidak ada masalah. Kalau saya tidak ngaku keturunan Nabi dan ternyata memang tidak masalah. Jadi baiknya tidak usah ngaku keturunan Nabi.
Sebab kalau ngaku itu berbahaya. Di dunia mungkin untung, tapi akhirat pasti berat kalau tidak. Ini namanya hukum taruhan paskal. Panjenengan sebaiknya untuk menguatkan iman pakai paskal. Akhirnya beliau masuk Islam. Jadi akhirat podo gak ruwe, ono pora, wis percaya ono, engko umpama gak ono kita gak rugi. Tapi jangan sampai penyamunya umpama gak ono ya pasti ada, wis ndak usah ragu bahwa di Quran berulang kali tidak ragu lagi bahwa akhirat itu sama dengan kematian kita. Kematian itu pasti karena kita tahu sudah terjadi, maka kita yakin. Nah, akhirat kan belum pernah terjadi, tapi kepastiannya sama antara kematian dengan kiamat itu sama. Pun niku nggih terus soal apa gimana? Tes DNA ya. Tes DNA itu boleh untuk membatalkan nasab dan tidak boleh untuk menguatkan isbat nasab. Tapi kalau diharamkan itu ya tidaklah, lihat-lihat keperluannya.